Bila istilah makan teman itu bisa diartikan secara harfiah, maka kisah pembunuh Jepang Issei Sagawa yang disebut kanibal Kobe bisa dianggap cocok untuk istilah tersebut. Ia membunuh temannya Rene Hartevelt, menyetubuhinya dan memakan dagingnya mulai dari bagian bokong pada 1981 silam. Sagawa yang lahir di Kobe, Jepang, sedang belajar sastra bandingan di Paris pada saat melakukan kejahatannya. Dia hampir segera ditangkap dan dijatuhi hukuman rumah sakit jiwa. Tetapi setelah diekstradisi ke Jepang, ia dapat keluar dari rumah sakit jiwa yang berbeda karena celah hukum, dan tetap bebas hingga hari ini, bahkan menjadi penulis dan selebriti. Terobsesi dengan kanibalistik, Issei Sagawa lahir pada tanggal 26 April 1949. Sepanjang ingatannya dia memiliki dorongan kanibalistik dan ketertarikan untuk memakan daging manusia. Masa kecilnya ia pernah bermain bersama paman yang berdandan seperti monster dan menurunkan Issei dan saudaranya ke dalam panci rebusan untuk dimakan. Dia mencari dongeng yang melibatkan manusia yang dimakan dan favoritnya adalah Hansel dan Gretel. Dia bahkan ingat melihat paha teman sekelas di kelas 1 dan berpikir itu terlihat lezat. Pindah ke Perancis belajar sastra. Issei Sagawa pindah ke Paris untuk belajar sastra di Sorbonne, sebuah universitas riset publik. Sesampai di sana, katanya dorongan kanibalistiknya semakin kuat. Hampir setiap malam, saya membawa pulang seorang pelacur dan kemudian mencoba menembak mereka dari belakang, tulisnya dalam In the Fog. Kemudian pada tahun 1981, setelah menahan keinginannya selama 32 tahun, dia akhirnya mewujudkannya. Berteman dengan Rene Hartevelt, mahasiswa asal Belanda, calon korbannya. Rene Hartevelt adalah seorang mahasiswa Belanda yang belajar dengan Sagawa di Sorbonne. Seiring waktu, Sagawa menjalin persahabatan dengannya, sesekali mengundangnya ke rumahnya untuk makan malam. Sagawa pernah mencoba membunuh Hartevelt namun tidak berhasil karena pistolnya macet. Malam pembunuhan, Sagawa memperkosa mayat Hartevelt sebelum memakannya. Malam berikutnya dia melakukannya. Kali ini pistol ditembakkan dan Hartevelt tewas seketika. Sagawa hanya merasakan penyesalan sesaat sebelum dia menjadi gembira. Segera setelah membunuhnya, dia memperkosa mayatnya dan mulai membelahnya untuk dimakan. Dimulai dari daging pantat. Hal pertama yang saya lakukan adalah memotong pantatnya. Tidak peduli seberapa dalam saya memotong, yang saya lihat hanyalah lemak di bawah kulit. Itu tampak seperti jagung dan butuh beberapa saat untuk benar-benar mencapai daging merah, kenang Sagawa. Mengakui motif membunuhnya kepada polisi, saya ingin memakan dagingnya. Ketika polisi menemukan Sagawa dan menanyanya, jawabannya adalah pengakuan sederhana, saya membunuhnya untuk memakan dagingnya, ucap Sagawa. Issei Sagawa menunggu persidangannya selama 2 tahun di penjara Prancis. Ketika akhirnya tiba waktunya untuk diadili, Hakim Prancis Jean-Louis menyatakan dia secara hukum gila dan tidak layak untuk diadili, membatalkan dakwaan dan memerintahkan dia untuk ditahan tanpa batas di rumah sakit jiwa. Mereka kemudian mendeportasinya kembali ke Jepang, di mana dia seharusnya menghabiskan sisa hari-harinya di rumah sakit jiwa Jepang. Namun ia justru tidak dihukum, bebas dari hukum dan menjadi selebriti. Karena tuntutan di Prancis telah dibatalkan, dokumen pengadilan disegel dan tidak dapat dirilis ke pihak berwenang Jepang. Oleh karena itu, Jepang tidak memiliki kasus melawan Issei Sagawa dan tidak ada pilihan selain membiarkannya bebas. Dan pada Agustus pada 12 Desember 1986, Issei Sagawa memeriksakan diri dari rumah sakit jiwa Masusawa di Tokyo. Dia telah bebas sejak saat itu. Sejak itu dia secara efektif mencari nafkah dari kejahatannya dan dia bahkan menjadi selebriti kecil di Jepang. Dia telah muncul di banyak acara bincang-bincang dan menulis novel manga yang secara grafis menggambarkan pembunuhan dan memakan Hartevelt. Dia bahkan telah membintangi pemeragaan porno softcore di mana dia menggigit aktor. Dan sepanjang hidupnya, dia sangat tidak menyesal. Ketika dia membahas kejahatannya, seolah-olah dia percaya itu adalah hal yang paling alami di dunia. Jilanya dia berencana untuk melakukannya lagi. Itulah kisah Issei Sagawa, kanibal yang setubuhi dan makan temannya sendiri tapi bebas dari hukum. Jangan lupa dukung terus Lolipedia untuk jurnal kami selanjutnya.